Pak Emon. Iya. Nangis. Siang setelah Pak Emon bercerita, jadi menangis. Padahal kalau Pak Emon menangis, semuanya bisa kuat. Apalagi kalau dengan anak istrinya, nafasnya bisa pendek, saya mati di tenggorokan. Iya. Kamu tega lihat Emon seperti itu? Kalau aku tega mau apa? Kalau aku sih nggak tega. Kalau aku nggak tega, Ya kamu tidak pergi dari sini toh. Apalagi perginya hanya karena digoda laki-laki seperti itu. kamu itu kalau ikut ngurus. Aku saja yang larang aku pergi itu kamu. Loh? Malah nggak lu. Buat apa coba? Kamu itu kirim-kirim makanan, daster, sebentar lagi sandal jepit, sisir, tas. Dompet. Ya jepit. Buat apa? Apa boleh orang membeli? Yang bilang tidak boleh siapa? Aku ini kan bertanya, maksud kamu jadi memberi apa? Maksud aku baik kok Pak. Aku sudah punya niat tak lakoni. Ternyata Pak ya sudah. Tadi saja aku kirim daster, ternyata kamu nggak mau. Ya sudah, tak kasih. Ini jaga pikiran lain kok, Mon. Lihatnya saja, aku sudah seperti milik bapakku sendiri. Aku juga tidak ingin orang-orang itu mengganggu pikirannya. Karena itulah, semua pemberianmu aku tolak. Tolak ya sudah. Aku tuh nggak suka sing-sing kok. Apa kalau ditolak, aku marah? Enggak. Besok aku mau beli lagi. Tidak usah. Besok kok. Nah, yuk tidak. Ini juga tidak merasa apa emang. Dia itu takut kalau kita yang bersekongkol. Perasaan Pak Emon itu tidak senang. Seperti pohon yang dia tanam. Pengalaman buruk yang berulang-ulang menimpa. Membuat perasaannya itu gampang retak. Mudah curiga. Khawatir kalau dia itu diuji lagi. Kalau kamu mau beli ya sudah. Mengaku cuma nanya. Kamu senang kalau enggak? Yang seneng itu Pak Emon. Berarti masih ada yang mau meladeni. Kalau kamu Coba bayangkan, Pak Emon itu sudah tua, nggak mau rambut. Tapi siapa yang mau potong sama dia? Yang sudah tua, tangannya sering kerutan. Tapi dia nikah. Aku saja kalau mau potong rambut, pilih-pilih aja. Mon, Pak Emon buka potong rambut seperti ini. Bukan untuk cari makan. Tapi dia itu sakit hati dan ingin membalaskan rasa sakit hatinya itu. Aku juga sakit hati. Sakit hati Pak Emon. Dimana-mana setiap kali dia buka potong rambut, selalu saja kejajalan. Pohon-pohonnya tumbangkan, anak istrinya sakit dan mati. Aku juga sering sakit hati. Mana-mana dalam perempuan. Aku ini loh malah berbeda suami istri. Dia minggat dan aku tidak peduli.
siapa? Sopir angkot yang kemarin. Iya, masa sopir angkot gak bisa naik Vespa? Ya hubungannya itu lah apa toh Pak? Vespa, angkot, potong rambut, sama sopir. Ya sudah, kalau tidak punya ya nggak usah dipaksa-paksa. Maksa-maksa. Yang mau maksa itu siapa? Ya wes lah, aku kasih tiket dulu. Pak, nanti kalau dia datang, suruh langsung duduk dulu ya. Ya, pisaunya sudah puas lah. Pak, sopir itu kemari bukan untuk potong rambut, tapi dia itu mencari aku. Tapi lihat gelagatnya seperti dia. Alah, bapak ini loh selalu saja bilang gitu. Lihat gelagatnya seperti dia. Inilah Pak laki-laki yang aku tunggu. Selalu saja begitu. Dari mana biasanya dia datang? Dari sana ya. Kalau begitu, aku geser kursinya ke sana. Biar bisa langsung duduk. Ya itu kalau dari sana. Lah kalau dari sana. Oh, dari sana. Ya aku geser ke sana. Dasar Pak goblok. Apa? Yo wes toh Pak. Bapak ini kan sudah tua. Sakit hati itu ya sakit hati, tapi jangan ngawur. Orang ngawur itu gampang ngajur. Dan aku ini tidak ingin melihat Pak Emon itu ngajur. Kita ini kan sudah remuk. Apa masih pengen jujur? Dia tidak percaya. Karena melihat aku tua. Siapapun Pak, tidak akan percaya. Siapapun orangnya juga tidak akan ada yang berani potongan rambut sama Pak Emon. Tidak ada gunanya mendirikan kursi seperti itu. Apalagi sekarang malah menanam pohon sendiri. Bagaimana kalau yang mengajak itu kamu? Kamu bilang sama dia. Hai, aku tunggu lama. Silakan duduk di situ. Bagaimana kalau yang mengajak itu kamu? Pak, aku ini tidak ingin terlibat dalam peristiwa ini. Sebaiknya jika sebelum itu Bapak buang. Apanya yang dibuang? Pak, kalau misalnya ya, aku ini punya duit banyak. Peralatan potong itu loh, peralatan cukurnya Pak Emon. Akan aku borong, lalu aku buang. Lah terus aku bagaimana? Ya Pak Emon ini ikut sama aku. Ya aku gak bisa tidur. Yang penting kan tidak ada laki-laki yang dipotong rambutnya. Dan Pak Emon tetap sehat. Dengan berangkat agak siang. Malam nggak bisa tidur Pak. Jika saya bangunkan sih. Kok bisa Pak? Kok belum siang? Kamu itu jadi laki-laki gak berani kawin. Yang nggak berani itu yang mau aku kawin Pak. Ya. Sumpah kok di depan tukang cukur. Pak, kamu boleh percaya boleh tidak. Aku itu sudah 4 kali ditolak perempuan. Tapi kan belum pernah kau. Rumah sudah, kerja sudah, istri satu saja tidak punya. Tahu Pak. Kayak jagoan. Kenapa kamu nggak pilih Iva saja? Iva itu mesti hanya jualan latte. Dia itu orangnya baik. Perempuan mau kerja. Pak, kamu itu orang tua yang nggak bisa diturut. Kemarin aku duduk di roti, daster, malah kamu kira aku bersekongkol. Sekarang malah belum. Kamu tambah banyak. Sekarang Iva nggak mau lagi menerima pemberian dariku. Berarti kamu kalah cepat. Iva besok mau diajak pergi. Kamu malah tahun depan. Pak. Pak. Apa? Ini aku tanya serius ya. Kalau menurut kamu gimana? Apanya? Kok apanya? Yo Iva. Ayo Iva kenapa? Kamu tak nama bikin aku bingung.
Iva jadi ngomong gini. Jadi, Kalau aku larang gimana? apa kamu berani? Kalau aku berani, Yang saja terus terang sama Iva. atau menolak Simon saja. Jadi kalau ditolak, nggak langsung ke aku. Ya, kalau aku ingat, aku itu kan sedang nunggu orang. Kalau aku sedang nunggu, biasanya sering lupa. Kalau aku lupa, kamu bilang sendiri ya sama Iva. Simpan rindu di hati, gelisah karena hati. Hanya padamu aku bersumpah, kau akan. Dia laki-laki yang aku tunggu. Silakan duduk di sini. Kemarin kok cepet-cepet pulang. Ipanya gimana? Ivanya sedang muak. Oh, Tapi dia pesan, suruh potong rambut dulu. Silakan. Hebat, sudah siang. Kamu nggak berangkat kerja. aku juga masih sering lihat Ipa pergi ke pasar. Tapi dia sepertinya sengaja tidak mau naik angkot dulu. Kemarin kan sudah aku bilang, potong rambut dulu nggak percaya. Silakan, silakan duduk di sini. Aku jamin, Iva pasti akan lebih suka. Silakan. Loh, Man, kamu kemana cepet baju? Ada yang mau cari gara-gara. Sepertinya disengaja bikin ulah supaya Iva menjauh dari aku. Siapa? Buktinya ada orang yang mencampuri aku mencintai Iva. Aku akui, aku memang sudah punya anak dan istri. Tapi apa urusannya? Ada orang yang mencampuri aku mencintai Iva. Itulah. Perempuan itu kalau masih muda, cantik, banyak yang menggoda. Akhirnya, pada lomba mencari perhatian. Aku sudah bilang sama Iva, jangan khawatir. Begitu nomor tembus, semuanya beres. Jangan hanya omong toh, tapi bukti. Sudah, aku juga tidak suka ngobrol janji. Sudah buktikan sendiri di depan Iva. Bukti apa? Atas nomornya, aku berikan ke Iva. Meskipun aku cuma sopir, tapi aku gak suka yang tanggung-tanggung. Kalau iya, ya iya. Kalau tidak, ya tidak sama sekali. Kalau potong rambut, Aku udah biasa, pernah naik Vespa, dulu sering. Tapi sudah lama aku jual. pernah duduk di situ. Hah? Maksudku, pernah aku potong rambutnya kan? Mungkin di jalan Diponegoro atau di jalan Patimura. Aku tidak ingat. Tapi aku pernah potong rambut di mana-mana. Jadi sopir baru saja kan? Tahu dari mana? Dulu apa? Pemborong bangunan, DP. Aku itu tidak suka hidup yang mundur. Hidup itu harus maju. Semua sopir angkot aku tanya, siapa yang membocorkan aku sudah berkeluarga? Ternyata tidak ada. Tapi kelihatannya Iva tahu. Dan dia tidak suka. Padahal dulu hampir setiap hari dia naik angkotku. Tapi sekarang tidak. Aku makin percaya. Kita pernah bertemu di atas kursi itu. Dan kamu merasa nyaman di bawah pohon rindang ini. Mari, silakan. Silakan potong rambutnya. Aku jamin, pasti padaku. Dia tidak bisa bilang apa-apa. Kecuali bilang, iya. Silakan. Silakan potong rambutnya. Iva tidak suka muka rusuh seperti itu. Silakan. Aku jamin, Iva pasti akan datang. Pak,
Aku datang kemari itu bukan untuk potong rambut. Kamu lupa ya? Kita pernah bertemu di atas kursi itu. Dan kamu tahu apa akibatnya? Semua perempuan tunduk sama kamu. Dan kamu bisa semena-mena terhadap mereka. Mari, silakan. Inilah hari yang paling berbahagia. Setelah sekian lama aku, kamulah orang. Pak, aku minta ini cuma buat salah saja. Sebenarnya aku tidak ingin potong rambut. Aku cuma mau menemui Iva. Maaf, ini sudah lama aku sih. Tapi Uangnya apa itu? cendak. Semua toh akhirnya akan berpisah. Dan kau akan melunasi rasa sakit hati. Aku juga senang. Kamu bilang hidup itu tidak boleh mundur. Aku tidak akan mau. Apalagi mundur. Pergi! Pergi kamu dari sini! Ini copot! Tinggalkan tempat ini! Iva! Pak! Dia itu bukan laki-laki, Bapak tunggu! Dia itu sudah punya anak dan istri! Tinggal 1 senti lagi. Kemana anak ketempelkan? Perempuan taring! Ternyata kamu lebih kasar daripada aku. Pergi kamu dari sini! Atau akan aku panggilkan orang-orang untuk menyusulmu! Tolong! Hei! Tolong! 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 Oh! Hei! Bajingan! Padahal tinggal 1 senti lagi. Iva! Kenapa kamu terlalu cepat? Padahal aku yakin dialah yang merubuhkan pohon-pohon. Dialah yang menumbas anak istriku. Pak! Dia dikeroyok! Dia digebukin dan sekarang mati! Ah! Kenapa harus dengan cara seperti itu? Bisa cukup sudah kuasa. Sia-sia. Kamu gara-garanya. Maafkan aku, Pak! Aku bermaksud menolongnya! Tapi aku tidak bisa! Teman-teman dari Metafisis dalam acara ulang tahun saya yang ke-25, dan sekali lagi beliau aplaus untuk seluruh yang mau jalan sini, dan acara selanjutnya mungkin kita bisa tutup dua lingkaran. Proses
Siap. Juga tidak asuransi.